Maiyahan tim Jakarta itu di mana kira-kira 6 Maret 2026. Oke, Bos. Oke, tunggu, kita bahas dulu nih. Namanya Kenduri Cinta. Biasanya setiap awal minggu pertama. Sekarang temanya Upah Angkara. Kita dengerin baik-baik. Apa itu Upah Angkara? Ya. Oke. Wow, dalane udan teles-teles, Bos. Oke, Bos. Oh, masuk tim gini, Bos. Well, ngaku berapa kali hibah dari pagi sampai sore, dan banyak jangan angkara itu ada manfaatnya, yaitu bisa biar ada manfaatnya jadi tenaga ahli. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Nama saya Taira. Taira namanya. Gak usah nanya nomor HP. Pertanyaan saya mungkin mengingat statement Mas Abram bulan lalu mengenai kata kuncinya adalah survival. Survival, understand? The world is shaky right now. War headlines, cyber attacks, supply chain shock, and I think we're living in the midst of Perang Dunia Ketiga, an epic battle between an old order refusing to die and a new order struggling to be born. And of course, regular people like us is trying to survive. Di tengah semua kebisingan informasi dan rasa cemas yang terus diproduksi oleh situasi global saat ini, pertanyaan semakin mendasar. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya benar-benar harus kita persiapkan selain membuat pangan mandiri itu sendiri, Mas? Karena itu saja mungkin tidak cukup toh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Mas Mizani. Direspon pakai bahasa Inggris, Mas? Boleh? Ya, boleh, saya bisa merespon. Pertanyaan Mbak Tiara tadi mengingatkan saya kepada sebuah filsuf barat ketika beliau menghadiri KTT G20. Beliau pernah berkata, stop the war. I repeat, stop the war. Gak tahu apa artinya itu, Mas? Ekspresinya. Nggak bisa diulang tuh. Tenang Mbak Tiara, nanti pertanyaan Mbak Tiara pasti dijawab sama Mas Abram. Petsinya mirip ya? Karena memang minggu-minggu ini bukan hanya Iran yang dibombardir, tapi guru kita Mas Abram juga dibombardir di media sosial. Tapi alhamdulillah beliau masih berdiri kokoh di tengah-tengah kita, sehingga kita masih menikmati tetesan ilmu dari beliau. Terima kasih Mbak Tiara. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Lanjut, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari. Semoga sehat selalu semuanya. Nama saya Haryo. Saya asal dari Jogja. Mungkin pertanyaannya sebenarnya temanya Upah Angkara ya, semacam menahan nafsu dan segala macam. Jadi teringat seorang bijaksana pernah mengibaratkan kehidupan itu seperti kita berada di supermarket. Kita mau ambil apa aja, yang penting gimana caranya kita bayar dan kita mempertanggungjawabkan apa yang kita ambil di supermarket tersebut. Masalah nafsu sedikit kontradiktif mungkin ada di pikiran saya. Kita beli di supermarket itu sebenarnya punya list sebelum ke supermarket, atau memang di supermarket itu kita harus menahan nafsu untuk mengambil barang yang tidak perlu. Apakah memang sudah ditakdirkan bahwa kita membeli A, B, C? Apakah memang kita berada di supermarket itu merasa bahwa aku butuh ini, aku ambil. Aku butuh ini, aku ambil. Apakah seperti itu? Dan dengan kondisi
kehidupan sekarang yang mungkin kita harus survive gitu, yang harus stop the war tadi ya katanya ya. Jadi kita berpikir bahwa mungkin ini takdir kita untuk berada di zaman seperti ini, berada di supermarket seperti ini. Tapi gimana caranya kita menahan untuk tidak macam-macam dan mengambil yang lain gitu. Sementara kita sudah takdirkan untuk mengambil barang ABC. Mungkin yang berhak menjawab atau yang bisa menjawab. Sementara sebagai jamaah KC yang sangat bingung ini harus mengikuti siapa? Ya masih mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi apakah di supermarket ini kita harus mengikuti mazhab? Ya sudah, terima aja list-listnya ini kita ambil. Apa kita harus menahan, kita nggak perlu ngambil ini, atau kita perlu bikin food estate sendiri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Nanti kita minta Mas Fahmi bikin KC Mart. Langsung direspon Mas Nizani. Mas Abraham dulu silakan. Nanti Mas Fahmi juga kita minta. Ada satu logical fallacy namanya guilty by association. Bersalah karena diasosiasikan. Saya ketika hampir di semua panggung pasti saya dalam tanda petik diejek soal PA dan segala macam. Dan saya tersenyum, nggak apa-apa, it's okay. Nggak ada kewajibanmu memahami apa yang saya lakukan. Karena saya ini melakukan bahkan bukan buat saya, apalagi buat kamu. Dan saya tidak perlu melegitimasi apa yang saya lakukan. It's okay. Jadi saya tidak berpuasa ketika diejek. Saya tertawa karena satu-satunya kesalahan saya adalah guilty by association. Saya salah karena Anda mengasosiasikan saya pada sesuatu. And it's okay. Pertanyaan yang pertama tadi, apa yang harus kita lakukan dalam keadaan yang hal yang tidak pasti? Ini tidak mudah untuk menjawab dari sisi teknikal. Tapi gini, apapun yang ada di luar kita itu hanya refleksi dari apa yang di dalam kita. Ini kalau nggak ada sosial media atau berita yang memberitahukan tentang berita perang di sana, kamu nggak akan sekhawatir ini. Artinya masalah kekhawatiran kadang-kadang datang dari pengetahuan yang tidak lengkap. Oke. Tapi keadaan kayak gini udah nggak bisa dirubah. Kita udah kadung tahu, kita udah kadung khawatir. Dulu kita ngomong tentang teknis, yuk siap-siap survive, makanan dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah inner state. Saya larinya ke spiritual. Karena semua masalah di dunia itu akan endingnya larinya ke inner state. Ada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol dan memang harus dihadapi. Yang paling mengerikan adalah hal yang tidak bisa kontrol dan kita tidak tahu ancamannya. Jadi kita ambil posisinya bukan dari antisipasi atas apa yang terjadi, tapi persiapan menerima apapun yang terjadi. Nah, ini gak enak ya ngomongin. Saya akan masuk ke sebuah tempat yang tidak enak. Coba bayangkan konsekuensi terberat dalam hidupmu ketika semua masalah ini terjadi, ketika rudal datang ke sini. Apa konsekuensi terberat dalam hidup? Mati. Oke, mati. Konsekuensi terberatnya mati ya. Oke. Kalau nggak ada rudal, kira-kira nggak mati. Urusannya waktu. Urusannya kapan? Apa ketika nanti di masa depan kamu akan bisa mengantisipasi agar tidak mati karena sesuatu hal yang tidak bisa kita lihat? Mati pasti terjadi. Oke. Maksud saya begini. Saya bukan ngomong Anda suruh pasrah aja, ya wis mesti mati, nggak gitu. Tapi kalau kita berdamai dengan itu, oke, konsekuensi terbesarnya mati. Dan kita sudah memberi ruang pada semua kekhawatiran itu. Wes, semua kekhawatirannya tak kasih ruang. Konsekuensi terbesarnya mati. Oh, wes aku ready mati. Wes ya, satu titik itu dulu. Aku siap mati. Nah setelah itu, mumpung belum mati, pertanyaannya kan gitu kemudian. Mumpung belum mati, apa yang bisa saya lakukan? Itu tidak ada ukuran skala, tidak ada ukuran kewajiban. Yang dilihat hanyalah opportunity yang diberikan sama lingkungan dan Tuhan.
kamu kira-kira bisa ngapain di situasi ini? Lihat sekitar, membangun saudara, membangun lingkaran, arah ke ini tadi misalnya, agak loncat sedikit ya. Konsep tadi itu, bagaimana kita melakukan sesuatu yang lebih besar. Itu lumayan kita ada konsep. Mayoritas sekarang kita melakukan sesuatu hanya karena trending topic. Bahkan kita tidak tahu kalau kita menyerah pada trending topic, tidak mencari lebih dalam dan seterusnya. Artinya, kenapa saya tidak bisa mempinpoint resikonya di mana? Karena war-nya sekarang ini hibrid dan tidak mudah ngomong pada ruang publik kayak gini untuk ngomong kompleksitas war-nya. Dan Anda tadi sudah masuk pada sebuah tema yang mungkin lainnya tidak begitu menyadari. Gimana ada raksasa yang mau jatuh dan tidak mau jatuh, sehingga dia mencoba mengkerdilkan yang nanti kemungkinan bisa menjadi lebih besar daripada dia. Coba Anda teliti tentang petro yuan, petro dolar, gimana naik turunnya, gimana Iran mensuplai 90% minyak ke Cina, bagaimana Venezuela dan seterusnya. Itu tadi sebenarnya pola ini sudah terlihat dari zaman denarinya Roma, zaman pound sterlingnya Inggris, gimana superpower itu pada stage ke-6-nya dia harus membuat war yang besar agar mencoba untuk survive dan seterusnya. Tapi saya kalau semakin cerita ini semakin justru bikin khawatir. Kita kan yang fakta ini, petani ini, rintilan dan segala macam malah mumet mau foto bikin itu. Karena pada endingnya kita nggak bisa melakukan apapun juga pada lingkaran kita. Mumpung hidup Anda terbatas, karena sudah sadar tadi mesti mati itu terbatas. Do the best yang bisa kita lakukan, karena kita sudah tidak takut pada konsekuensi akhirnya. Kita ngantri nunggu mati nggak tahu kapan. Pada situasi itu apa the best good yang bisa kita lakukan untuk sebanyak mungkin manusia kan gitu. Walaupun kadang-kadang yang kamu lakukan akan dicibir juga oleh orang yang ingin kamu tolong. Jangan lupa menyelamatkan orang tenggelam itu paling berbahaya karena kamu dibawa tenggelam sama orang yang mau tenggelam itu. Itu risikonya. Menyelamatkan orang yang Diejek soal TA itu masalah kecil. Masalah kecil karena tidak membayangkan di belakang kompleksitas dan busuknya seperti apa keadaan situasi ini. Dan saya tidak akan membagi keresahan. Makanya itu kita memanfaatkan apa yang kita miliki untuk the best good that we can do. Karena kesempatan setiap orang berbeda. Jangan lupa maknya itu Simbah ngomong nomor 1 bahagia. Wes bahagia sih guyu-guyu. Utang sesuk dipikir sesuk. Wes. Jadi kono nuklir gue nek tekan nuklirnya dipikir wis mumet wis mumete gue. Iki mumpung isih urip isih guyu-guyu, yuk digunakan hidupnya untuk the best good apa yang bisa kamu bayangkan dengan truth yang kamu miliki. Karena anyway, hidup itu kan adventure, kamu nggak tahu ke depannya gimana. Pilihanmu apa aja itu akan menghasilkan kesulitan berikutnya. Artinya what's the best langkah yang bisa kamu lakukan, the highest truth, the highest good yang kamu pahami sekarang, do it whatever the consequences. Karena itu jelas-jelas yang diberikan Tuhan kepadamu dan jelas-jelas yang dipertanggungjawabkan kepadamu. Kalau sekarang nggak bisa mikir gimana Iran sama Israel bulan Sabat nyerang dan segala macam, rasa dipikir tenang. Saya bukan ngomong jangan peduli. Saya nggak ngomong bahwa kamu nggak perlu peduli. It's okay peduli, tapi jangan ganggu hidupmu. Your life is your life. Kamu hidupnya sekarang di sini, do the best good yang bisa kita lakukan. Bahkan hanya memberikan sebungkus makanan, kalau menurutmu itu bisa membawamu pada higher good, do it. That's okay. Aku mati ya nih, utang. Enak banget itu, kalimat itu enak banget untuk melakukan apa-apa. Koyo mati. Utangmu akeh, mumet. Koyo mati kok. Aku juga koyo mati kok. Udah bahagia. Takut mati karena belum berdamai dengannya. Justru orang yang sudah menerima bahwa dirinya suatu hari akan mati, itu justru orang yang paling merdeka karena dia tidak lagi diancam oleh hidup. Mungkin saya tidak akan bisa memberi jawaban yang teknikal gimana keadaan seperti ini, karena honestly
informasi yang saya miliki tidak cukup lengkap untuk membuat pinpoint prediksi apa yang akan terjadi. Masih ada beberapa moving factor, masih ada 4 atau 5 titik panas di dunia, baru 1 yang meningkat. Masih ada banyak titik panas yang lain. Indonesia baru 3 hari yang lalu masuk PBB outlook negatif. 4 langkah lagi ke bawah default negara kita. Masih sangat cakap-cakap. Ya karena kita tidak terlatih untuk main, tidak untuk berpikir for greater good. Atau mungkin greater good-nya adalah pada identitas yang dia sematkan dalam diri. Itu hijab-hijab yang lain. Back to basic. Maksudnya gini, di antara semua identitas yang kamu sematkan selama hidup, intinya adalah kamu perlu Tuhan yang perlu belajar di sini, perlu mengimplementasikan atau mengaplikasikan terus yang diberikan kepada kamu, dan nanti balik akan cerita sama Tuhan, kamu sudah ngelakuin hidup itu gimana. Dan yang paling enak mati itu kenapa? Ngopo? Blar itu, kowe urip ngopo? Aku kena nuklir iki lho, ya takoni soro urip wis to. Ora usah takon dosa neraka, dosa pahala kena nuklir, Cuk. Ngerti ra kowe malaikat iki? Kaplok dase wae lara kok kena nuklir matane. Oh, kowe enak banget iki, dagelan iki. Sepertinya mengerikan, tapi bukan itu buat kita tertawa semua. Endingnya kita mati anyway. Sorry itu saya untuk saya nggak pengen menakut-nakuti, saya pengen menaikin kesadaran itu bahwa hidup kita sementara. Jangan terlalu gigit sama dunia gitu. Ini permainan dan senda gurau, tapi dilakukan dengan serius. Ada ujiannya juga. Ujiannya adalah what you do dengan truth yang diberikan sama kamu. Apakah kamu akan memelintirnya untuk kepentingan pribadi, atau kamu akan membuatnya itu greater good, kebaikan sebanyak mungkin orang dengan akses yang kamu miliki masing-masing. Dan saya memilih cerita yang bisa saya pertahankan ketika nanti debat sama malaikat. Kemudian aku ngomong bola-bali, konsisten lah. Cita-citaku gue mati ditakoni karo malaikat, sopo Tuhanmu, tak isui malaikat. Matamu takon Tuhan aku sopo, takon registre kono. Aku ki nglakoni apa, bukan mlebu jurang tak lakoni kok. Karo Gusti Allah. Dihujat wong sak Indonesia 2 minggu, ora urusan aku dihujatan arep ngopo kowe. Sing ngeki urip aku Gusti Allah. Dan saya tahu persis nanti akan pertanggungjawaban hidupku bukan pada manusia. Aku nggak pernah dipilih oleh manusia juga sebagai DPR atau sebagai pejabat. Kenapa saya guilty by association? Kenapa saya diminta bantuan situ? Karena pengetahuan truth yang saya miliki. Saya bersalah atas truth saya. Kalau menurutmu saya bersalah truth saya, I don't fucking care.